Selamat pagi, Shalom, sudah jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian kita, mari kita kembali angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Mari kita mau katakan, Bapa, jadikan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, kita katakan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Katakan sampai sekarang ini, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau makan. Katakan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, mari nyatakan di hadapan Tuhan, kami belum sempurna Tuhan. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bahkan. Mari nyatakan satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Nyatakan betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Lebih lagi katakan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku
Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kembali katakan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, nyatakan di hadapan Tuhan, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku yang kau teladan kami Tuhan. Kami rindu berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari angkat pujian bagi Dia. Katakan, ini rindu kami Tuhan. Ini rindu kami ya Bapa. Kami mau berkenan, kami mau sempurna seperti-Mu. Lebih lagi mampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, layakkan kami Bapa, berikan kami kesempatan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada jam pagi hari ini Tuhan. Untuk kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami, kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang kami miliki Tuhan, di sisa-sisa waktu kehidupan kami boleh terus dan terus mencari Engkau, terus dan terus mencari kebenaran-Mu di dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin layak, kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada jam pagi hari ini kembali kami rindu dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa untuk setiap kami sidang Jumat-Mu pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengaran, kami siap lakukan firman-Mu. Dalam satu nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Sama-sama kita katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup dalam panggilan untuk pertobatan. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan pengajaran kita yang berkata hidup tidak dengan percuma. Nah, kata percuma ini kalau dalam bahasa Indonesia itu berbeda pemahamannya dengan di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia percuma itu gratis ya. Jadi saya terjemahkan mungkin hidup dengan tidak berguna. Jangan hidup dengan tidak berguna. Mari mari katakan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan hidup dengan tidak berguna. Tidak berguna, sia-sia, percuma. Nah, itu khotbah kita pagi ini. Nah, kita buka bersama dalam Injil Lukas kembali, ayat pasal yang ke-13, ayat yang 6 sampai yang 9. Kita lanjutkan pembacaan ayat kitab kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Lukas 13 ayat 6 sampai 9 berbicara tentang bagaimana kasih Allah melalui Yesus Kristus. Ada banyak yang mengatakan bahwa pemilik kebun ara ini, pemilik kebun anggur ini adalah Allah sendiri. Dan siapa yang menjadi pengurus daripada kebun anggur ini? Ada banyak orang yang teolog yang menafsirkan bahwa itu adalah Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Nah, pagi ini kita melihat dari ayat demi ayat sejenak. Di ayat 6 di sana dikatakan, ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ingat baik-baik, Yesus mengatakan perempuan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun di kebun anggurnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan ia datang, ia ingin cari buah dan sebagainya dan dia tidak mendapatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu hal yang harus kita perhatikan. Pohon ara banyak dilambangkan sebagai bangsa Israel. Kebun anggur, kalau dalam perjanjian lama ya, kita melihat, kebun anggur dan pohon ara ini seringkali dilambangkan sebagai bangsa Israel. Kalau kita melihat dalam kitab Hosea pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Tapi pohon ara ini banyak dipakai sebagai lambang kemewahan atau kelimpahan, hidup kelimpahan. Nah, kalau kita masuk dalam perjanjian baru, anggur itu jelas. Kalau kita belajar dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Tuhan itu adalah, dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memperhatikan. Ada sebuah pohon ara yang tertanam di tengah-tengah pohon anggur. Tapi aneh, dia tidak berbuah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dimanapun Anda berada, Israel sampai saat ini terkenal dengan culture-nya atau agrobisnisnya. Kalau Bapak Ibu Tuhan izinkan kesempatan untuk ke sana, kita akan melihat buah-buah yang begitu besar, ya, size-nya. Saya waktu Tuhan izinkan ke Israel tahun 2013, saya bawa pulang kacang itu, masih kalah kacang
Si Habuk ya, si Habuk, betul ya, si Habuk yang dari Tarutung, yang saya bawa dari Parapat ketika saya pulang bulan Januari kemarin, masih kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pohon ini di sana sangat luar biasa. Kalau kita melihat dalam perjalanan di beberapa tempat di Israel, ketika kita berjalan dari Yordania masuk ke Israel, kita jalan darat, kita akan melihat pohon-pohon mangga, perkebunan mangga yang tingginya itu paling hanya 2 meter. Tapi buahnya lebat dan banyak sekali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini menggambarkan kepada Anda dan saya pagi ini, ingat, pohon ara ditanam di kebun anggur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu hal yang tidak masuk di akal kalau pohon ara ini tidak bisa berbuah. Kenapa? Jelas kalau di kebun anggur, jelas tanah itu pasti tanah yang baik, yang subur. Jelas pasti ada diperhatikan. Kenapa? Di ayat terakhir, di ayat ke-8, pengurus kebun itu berkata, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambaran kehidupan Anda dan saya. Seringkali kita ini hidup di tengah-tengah kelimpahan yang Tuhan berikan, di tengah-tengah anugerah Allah yang sangat luar biasa, tapi kita tidak pernah merasakan itu. Seperti anak ayam yang mati kelaparan di dalam lumbung. Kita tidak pernah merasa, waduh Tuhan tuh baik. Kita selalu berpikir, saya kok nggak bisa seperti itu ya? Saya kok nggak bisa seperti mereka? Saya selalu mengcompare, selalu membandingkan dengan orang-orang lain, tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mau Anda dan saya cuma berhenti sampai bertumbuh. Ada orang Kristiani yang bangga, oh saya sudah bertumbuh. Stop. Pagi ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh harus. Tapi lebih daripada itu, Injil Matius katakan, hasilkanlah buah pertobatan. Tuhan tuntut daripada Anda dan saya bukan bertumbuhnya, tapi buahnya itu yang Tuhan tuntut dari Anda dan saya. Buah dari pertobatan itu. Ada kalau di sekolah minggu sudah dihafalkan tuh dalam kitab Galatia. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Terus kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, penguasaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan tuntut. Semakin kita berkenan, kalau minggu yang lalu saya tekankan, setiap hari kalau kita melihat, mungkin ada rekan-rekan kita yang dipanggil oleh Tuhan. Ada rekan-rekan yang menderita sakit hari-hari ini. Setiap hari kita selalu mendengar hampir setiap jam sekali ambulan jenazah, dan kita melihat ambulan jenazah menuju ke pemakaman. Setiap hari, karena kita tinggal di tempat yang tinggi, jadi kita bisa melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Jadikan itu sebagai panggilan untuk pertobatan. Bertobat artinya Anda sudah mau bertumbuh dalam anugerah Allah. Kita yang semestinya binasa, Tuhan izinkan kita hidup dalam kelimpahan dan kemurahan Tuhan. Tapi ingat, jangan berhenti sampai dengan bertumbuh. Anda sudah rajin berdoa, Anda pikir sudah hebat. Anda sudah bisa berkhotbah, Anda pikir sudah hebat. Anda bisa membawa orang untuk hidup dalam hal-hal yang mungkin Anda nasihati menjadi baik. Anda pikir sudah hebat? No. Tuhan mau Anda dan saya berbuah. Anda bisa memberi tanpa kasih. Bisa. Tapi Tuhan mengajar kita mengasihi, dan perwujudan daripada kasih itu adalah memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali kasih sukacita, bersukacita. Memang ini berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kita kesulitan, di tengah-tengah kita mengalami tantangan, bersukacita berat.
Saya ingat ketika saya di rumah sakit, istri saya masih di bawah di IGD selama 4 hari, mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, saya baru di tengah malam baru saya bisa kumpul dengan istri saya dan anak saya. Handphone istri saya tidak pernah berhenti melantunkan puji-pujian. Sukacita. Bapak Ibu sekalian, istri saya meskipun dengan tangan diinfus dan sebagainya, dia jalan ke sana ke sini, dia main. Saya lihat, saya tanya, kamu mandi tah? Karena saya dari Minggu, Bapak Ibu sekalian, saya berangkat, saya nggak bawa baju, nggak bawa apa, saya hanya pakai baju apa yang ada bersama anak saya Eldis. Saudara, saya nggak mandi. Tapi ketika saya lihat, saya tanya ke istri saya hari Kamis itu, kamu mandi? Iya, saya mandi juga. Saking sukacitanya saya mandi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak sadar bahwa infus saya yang di tangan tangan kiri saya ini sudah separuh terlepas. Kaget saya. Begitu saya sadar, saya kembali ke tempat tidur, saya kaget. Bapak Ibu Saudara, saya lihat tinggal separuh jarum. Saya panggil suster, dia lihat, aduh Pak, tinggal separuh, sudah bengkok, dia lepas, ganti baru. Perhatikan, di tengah kesulitan, di tengah mungkin kesakitan, di tengah penderitaan, adakah engkau bisa bersuka cita? Ingat, Tuhan tidak tuntut Anda bertumbuh. Pohon itu tumbuh besar, daunnya banyak. Tadi ada kelimpahan luar biasa, minggu lalu ingat baik-baik. Jangan dipikir orang benar itu selalu hidup kelimpahan, hartanya mewah, berkelimpahan. Belum tentu. Sekali lagi, Tuhan izinkan hal itu menjadi kita introspeksi pagi ini. Ayo, minggu lalu kita sudah belajar, kita tidak mau mundur lagi. Tuhan berkata, kalau kita melihat di ayat yang ke-7, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon aren. Ingat loh ya, Tuhan tidak mau Anda cuma bertumbuh, tapi Anda dan saya harus berbuah. Katakan bersama-sama, aku harus berbuah. 1, 2, 3. Aku harus berbuah. Lebih lagi, 1, 2, 3. Aku harus berbuah. Jadi jangan stop sampai bertumbuh. Yang lebih parah lagi, sudah tidak bertumbuh, tidak berbuah, bahaya. Pagi ini, ayo, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah. 3 tahun sudah dinantikan. Pemilik kebun katakan, tebang. Ada yang menafsirkan 3 tahun ini adalah 3 tahun masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Ya, bisa saya pahami, bisa kita terima. Ada kesempatan yang luar biasa. Tapi Tuhan masih minta berkata, pengurus kebun tadi masih berkata, tunggu 1 tahun. Ada verleng, ada penundaan waktu, ada permohonan supaya diberi kesempatan untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda yang Tuhan izinkan diberi kesempatan yang kedua, seperti kami, suami, istri, dan keempat anak kami. Ayo, belajar, bertumbuh, dan berbuah. Tidak hanya bertumbuh, tapi juga berbuah. Tuhan mau buah kita. Ayo, kasih sukacita, damai sejahtera itu terus ada dalam hidupmu dan hidupku. Ingat, jangan tunggu kesempatan itu habis. Jangan tunggu sampai waktu itu lalu. Kesempatan tidak pernah kembali 2 kali. Bapak Ibu Saudara, jangan enteng. Hari-hari ini jangan Anda berpikir, ayo mikirin yang di bumi aja. Ini semua ini fana. Sebentar kita tinggalkan semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya COVID ini, ada banyak orang yang terkaget-kaget. Baru 2 hari yang lalu dia komunikasi, sudah pulang. Baru 3 hari sudah pulang. Baru kemarin komunikasi, sekarang sudah pulang. Begitu banyak orang yang terkaget-kaget dengan COVID ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dimanapun Anda berada, renungkan. Tuhan tidak cuma minta Anda bertumbuh loh ya, dalam kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan mau Anda dan saya berbuah. Kita akan membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9.
2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sabar. Tuhan masih kasih kesempatan. Satu masa lagi. Tuhan Yesus berkata, ingat, satu masa lagi, aku akan mencangkul. Jadi jemaat, saya berharap, meskipun Anda ikut ibadah online, tolong ikuti. Jemaat GPDI Bangkalan. Ayo, ikuti. Jangan sampai ketika online Anda abai. Kalau ibadah onsite, mungkin bisa terakhir kita angka yang hadir bisa 100 orang dan sebagainya. Saya melihat yang ikut online berapa orang. Membuat saya sebagai hati gembala tersentak. Ayo bangun. Kalau Anda bekerja aja Anda tidak mau terlambat. Kalau Anda sekolah aja, Anda kuliah, Anda tidak mau terlambat. Kalau Anda ujian aja, Anda tidak mau terlambat. Anda harus persiapkan diri. Pagi ini bagaimana dengan hidupmu untuk berbuah kepada Tuhan. Belajar semakin hari semakin kita berkenan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin berbuah dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Kita nyanyikan pujian kembali sebelum kita berdoa. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Haleluya, haleluya. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Haleluya, teladanku, teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu Tuhan, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, tu bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Biarlah pagi ini ya Tuhan, kami mulai belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kalau kesempatan yang Kau berikan kepada kami, tidak hanya kami sia-siakan Tuhan. Hidup kami dengan tidak berguna, tapi kami mau berbuah, dan berbuah. Kesempatan terakhir yang Kau berikan kepada kami, biarlah kami semakin berbuah di dalam Engkau. Semua jemaat GPDI Bangkalan dan setiap umat Kristiani yang mengikuti live streaming ini, atau siapapun yang mengikuti live streaming ini Tuhan, Engkau memberkatinya ya Tuhan, sehingga kami semua boleh belajar bertumbuh dan berbuah, karena itulah yang Engkau mau ya Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus sebagai teladan kami. Tuhan, pagi ini hamba berdoa, teguhkan terus ya Tuhan. Hamba berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sakit,
yang saat ini terpapar, Tuhan, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang di rumah sakit. Terima kasih kalau kami mendengar, Tuhan, pemulihan terus terjadi dalam kehidupan Ibu Angsujo. Kami percaya Engkau terus sempurnakan. Hamba berdoa buat kekasih kami, salah satu keluarga di Sidoarjo yang saat ini sedang isolasi mandiri. Engkau jamah, Engkau tolong, Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, kalau Engkau sudah sembuhkan kami, kalau Engkau sudah lewatkan kami dari masa-masa kritis, kami percaya juga Engkau menolong, Tuhan, kekasih kami ini. Hamba berdoa juga, Tuhan, bagi orang-orang yang kami kenal yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Khusus hamba berdoa untuk pemulihan dari kekasih kami, Dr. Catur, yang saat ini dirawat di rumah sakit PHC. Belas kasihan-Mu, Tuhan, turun ya Tuhan. Engkau menolong, Tuhan, seturut firman-Mu. Kalau Engkau sudah tolong kami percaya juga Engkau akan menolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga pemulihan COVID-19 ini bukan hanya bagi kota kami di Bangkalan, tapi bagi kota Surabaya juga, bagi seluruh Indonesia yang saat ini sedang banyak sekali terpapar, Tuhan. Banyak harus meninggal, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, hiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Beberapa rekan hamba Tuhan yang dalam minggu ini Engkau panggil pulang ke surga, Engkau hiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Engkau menolong, Tuhan. Kami percaya Engkau terus meneguhkan, khususnya di wilayah Surabaya, 10 Surabaya, Gresik, Madura. Tuhan, Kau menolong seturut firman-Mu. Mari Tuhan, hamba berdoa pagi ini, biarlah kemurahan-Mu di kondisi saat ini, kondisi perpanjangan waktu, verleng, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh sadar, Tuhan. Semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Hamba berdoa sekali lagi bagi anak-anak-Mu, khususnya juga kakak dari Pak Frank. Tuhan, jamah dalam nama Yesus Kristus yang sedang isolasi mandiri di rumah, di Kamal, Engkau jamah. Terima kesembuhan sempurna, Tuhan. Hamba berdoa juga buat kekasih-kekasih kami, pengurus gereja yang sudah membantu kami selama kami isolasi mandiri sampai dengan masa pemulihan hari ini. Terima kasih, Tuhan. Hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang sudah berkemurahan untuk memberkati kami, baik memberikan penginapan ini, baik memberikan semua perhatiannya dalam bentuk obat, dalam bentuk makanan, dalam bentuk apapun yang kami terima selama seminggu ini, Tuhan. Berkati, Tuhan, balas dengan berlipat ganda. Anak-anak-Mu yang sudah berbuat mengasihi kami dalam material, moral, dan Tuhan dukungan doa teristimewa, berkati sidang jemaat-Mu, Tuhan, khususnya. Siang ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, Tuhan, yang ada di Batu Poron, yang di Tanjung Jati, yang di Perumnas Kamal, yang di Telang, Tuhan, yang di Kelean, yang di Rabesen, yang di Kuanyar, yang di Marta Jasa, Tuhan, yang di Sembilengan, yang di Bangkalan Kota, yang di Sabian, Tuhan, yang di Arusbaya, yang di Tanjung Bumi, yang di Banyuates, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Tuhan, Mojokerto, yang di Malang, yang di Bandung, Tuhan, yang di Jakarta, yang di Palembang, Tuhan, yang di Pontianak, yang di Bali, dan beberapa pulau, bahkan di beberapa tempat di luar negeri seperti di Kuching, di Kuala Lumpur, di Johor, yang selalu mengikuti live streaming kami. Engkau memberkati juga yang sama seperti kami pada jam pagi. Biarlah kami semakin berhari semakin berkenan di hadapan, semakin hari semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukan menjadi turun, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil, nama Tuhan Yesus dipermuliakanlah, firman Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya dengan iman bahwa kita sudah terima berkat Tuhan pada jam pagi ini, mari sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus dukung doa pemulihan kesehatan kami sekeluarga, dan juga teristimewa beberapa rekan-rekan dokter Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang berjuang. Salah satu dokter yang menolong kami juga sedang berjuang terpapar untuk melawan COVID ini. Doakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa dokter yang kami kenal yang saat ini sedang terbaring baik di rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga kalau pagi ini Tuhan pertambahkan usia Ibu Gembala tepat 52 tahun. Kita bersyukur, jadi doakan terus di usia kami yang semakin Tuhan percayakan, semakin tua ya boleh 52 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, doakan terus ya. Ibu Gembala boleh majulah ke depan ya. Jadi Ibu Gembala maju ke depan ke sini, kita berdoa sebentar untuk Ibu Gembala. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena hari ini Engkau tepat berikan usia 52 tahun bagi Ibu Gembala Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kehidupan Ibu Gembala Tuhan, sehingga hari-hari kehidupannya dia semakin berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima berkat, damai sejahtera dan pemulihan sempurna sebagaimana Engkau sudah pulihkan kami semua. Engkau juga pulihkan orang-orang yang sudah menolong kami dan mendoakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Dan saya ucapkan selamat memasuki hari ini dengan penuh berkat-berkat Tuhan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Bangkalan, dimanapun Anda berada, dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti live streaming kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.